بالشكر على نعمه العظيمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا معبود إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وبعد التحية. Para guru, para ulama, para satir, para hujjaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang selalu saya junjung tinggi fatwa beserta nasihat-nasihatnya, wabil khusus keluarga besar Shahibun Niyah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin apa? Amin. Baca rawi udah. Yasin udah. Tahlil udah. Sampai doa juga. Udah. Biasanya tinggal apa doang nih? Tinggal berkatnya doang. Nih gimana nih kalau langsung berkat aja nih? Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah hampir setiap saat Allah nasihatin kita. Termasuk saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Ini nasihat buat kita. Di tengah-tengah saudara kita yang tidak mampu bernapas dengan sempurna lantaran karena sakit corona, kita bersyukur malam ini bisa napas dengan sempurna, alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang badan kita sehat, tapi bisa jadi napas kita sesek. Kalau ngapa tuh? Kalau kagak punya duit kan sesek napas ya. Oi, iya, ya Allah. Emang begini nih, ngopi belum, makan belum, udah disuruh ngomong begini kan. Nah hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka nikmat sehat yang Allah kasih buat kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena nasihat demi nasihat udah Allah kasih buat kita. Hampir tiap hari ada yang mati. Kira-kira begitu nggak? Ini masya Allah zaman ujian buat kita. Selamat datang di dunia kejutan. Semua serba terkejut. Kalau dulu mau makan kita disuruh cuci tangan, sekarang tiap hari cuci tangan kagak dia ngasih makan. Ya Allah. Masker disuruh pakai sampai sebulan masker nggak diganti-ganti. Ada yang model begitu ada. Ini tangan jari main panjang-panjangan, tiap hari dicuci tangan itu. Ya Allah, main ke rumah orang tua khawatir karena takut wabah. Nerima tamu khawatir takut penularan corona. Bahkan sampai ada yang meninggal. Melawat sampai khawatir. Selamat datang di dunia kejutan. Dulu kalau ada yang meninggal, buru-buru kita ngelawat. Ada yang sakit, buru-buru kita tolongin. Sekarang ngelawat kayak orang bingung. Katanya takut ketularan, takut sakit. Biar badan sehat juga, kalau duit kagak punya sakit. Kira-kira begitu nggak? Badan sehat, duit kagak punya, sehat apa sakit? Sakit. Makanya saya mah syukur aja dah, sekalipun makan sama sayur asam sambal terasi, yang penting di kantong ada 20 juta, tenang saya. Kali marah-marah kagak. Ya Allah. Kematian demi kematian. Ini judulnya tahu siapa sambutan? Kalau sambutan saya terima kasih sama minta maaf begitu doang nih. Tadi saya kagak tahu, baru datang disuruh Yasin, tahlil, ngopi belum, ngapain belum? Ini tahu sih sekarang apa sambutan doang? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Yang itu mah enggak, saya nggak perlu berkat ya. Isinya. Iya.
amplop juga di rumah, saya aur-aur. Isinya diambil. Jadi jamaah sekalian mohon maaf ini agak telat. Biasa emang demen ngaji, jadi ngaji aja dah. Tadi ngaji kelamaan, datang kemari agak telat. Suara juga agak serak. Semalam juga di haul Hadratus Syekh Kiai Haji Asnawi Thohir dipaksa suruh tausiah juga, udah suara habis. Tadi pada subuh langsung berangkat lagi. Alhamdulillah nih, emang kerjanya ngomong doang, nyampe sini agak dikasih kopi. Ini ngapa jadi kopi mulu sih ngomongnya? Udah nih, udah. Hampir tiap hari tuh Allah kasih nasihat buat kita. Siaran demi siaran kita dengerin. Hampir tiap hari tuh nggak bosan kita lihat siapa yang disiarin. Kalau dulu ada siaran kematian, khusus kita dengerin. Sekarang ada siaran kematian, biasa aja. Udah begitu pakai so tahu kan. Tapi enggak si anak, wah corona tuh. Padahal mencret corona. Dulu kalau ada siaran kematian, kita dengar dari dalam rumah, kagak kedengeran, keluar kita. Kan kira-kira begitu ya? Boy, ada suara siaran kematian nih, tidak rumah kagak kedengeran, keluarnya kita tuh. Keluar kita delengin tuh siarannya. Kita khawatir yang meninggal saudara kita, kita khawatir yang meninggal orang-orang yang kita kenal. Udah keluar rumah, dengerin siaran kematian. Tukang roti lewat. Roti. Suwek banget dengerin yang meninggal gak kedengeran. Tukang roti lewat kedengeran lagi tuh, kita delengin. Onde-onde ya. Jadi sekarang susah kita mendengerin siaran, nggak kedengeran. Tapi anehnya kondisi sekarang, siaran demi siaran kita dengerin, kematian demi kematian kita saksikan. Anehnya rasa prihatin mulai terkikis di antara kita. Rasa simpati di antara kita udah mulai terkikis. Alasannya cuma satu, takut ketularan. Dulu kan kalau kita dengar ada yang sakit, buru-buru kita ramein, kita tulungin. Dulu kan kalau ada yang meninggal, buru-buru kita ramein, kita tulungin. Sekarang sudah mulai berjarak. Ternyata ini sudah digambarkan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara kematian, malam ini kan malam menuju hari sekaligus haul ya. Haul juga, menuju hari juga. Jadi judulnya mati. Pak, ini judulnya mati nih. Ini mati yang paling digedegin sama siapa aja gede banget kalau udah urusan mati. Aki-aki nih engkong-engkong lagi ngerokok di pojokan. Coba tanya, Kong, mau mati Kong? Kalau nggak dibagel ke Sunda. Jangankan kita yang muda, jangankan kita yang sehat, yang udah tua kalau ditanya mati, ogah. Tapi anehnya, mati adalah sesuatu yang pasti. Nggak ada yang pasti di dunia kecuali satu, mati. Orang kerja belum tentu kaya. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat sore, pulang malam. Peras keringat, banting tulang. Habis tulang dibanting-banting. Masih kontrak. Nggak pasti. Orang sekolah tinggi S1, S2, S3, S2, apa aja habis. Gojek belum tentu jadi direktur. Orang berumah tangga setahun, 20 tahun, 30 tahun, belum tentu Allah kasih anak. Enggak ada yang pasti. Karena yang pasti dalam kehidupan ini cuma satu, yaitu mati. Tukang mancing mati, tukang burung mati, bengkel motor anak toto mati, tukang ayam mati, ustaz
Biasa aja dong. Tadi gua tanya lu diem aja. Tukang mancing mati. Nih mati. Bilang Ustaz mati. Masya Allah. Ini kita semua bakalan mati. Dan cuman itu doang yang pasti. Itu doang, yang lain kagak. Nih kita semua tinggal di sini nih. Di jalur Gaza, ini kan jalur Gaza nih. Di Palestina nih, jalur Gaza. Enggak selamanya kita tinggal di sini. Bisa jadi takdir Allah berubah, ini rumah digusur. Bisa jadi pindah ke tempat lain. Tapi kemanapun kita berada, ujung-ujungnya mati. Lu mau lagu apa juga mati. Yang kaya mati, yang miskin banget mati, nggak apa-apa banget ini. Yang putih mati, yang hitam banget mati, yang tinggi mati, yang mungil bukan pendek bukan. Soalnya bini saya manggil saya, wahai suamiku yang mungil begitu. Lu dengerin aja dah gue yang ngomongin. Ulang. Yang tinggi mati, yang mungil mati. Ya Allah. Ujung-ujungnya kita mau lagu apa juga mati. Yang rajin ibadah mati, yang kagak pernah ibadah mati. Ngapain aja ujung-ujungnya mati. Karena yang pasti cuman mati. Kata Nabi, Aqyasun nas aktsaruhum dzikral lil maut. Manusia yang cerdas adalah dia sadar kalau dia bakalan mati. Bukan sadar doang. Wa asadduhum isti'dadan lahu. Dia tahu kalau dia bakalan mati. Dia nyiapin bekal menuju kematian. Nih, malam ini bekal buat kita menuju kematian. Amin apa? Amin. Ini diem aja Pak Haji, gue tenang-tenang ini. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa ini bekal buat kita? Karena dengan adanya kematian, alhamdulillah hampir tiap malam kita baca Yasin. Hampir tiap malam kita baca Yasin di sini. Hampir tiap malam kita baca tahlil di sini. Coba kalau nggak ada yang meninggal. Coba nih, nggak ada yang meninggal, kita rame-rame begini baca Yasin, ditawain orang. Itu ngapain udah buat baca Yasin pakai di jalanan ditutup? Emang ada yang mati? Kagak. Kali ada yang hajatan? Kagak. Nah itu jalan pakai tutup baca Yasin. Au, bangetan lempeng. Syukur nih kita. Bener boleh, kebangetan bener jangan. Bener? Boleh. Kebangetan bener? Jangan. Lah jam 10 udah azan zuhur kan kebangetan bener. Jangan. Nih nasihat buat kita dan ini bekal buat kita. Alhamdulillah. Lalu timbul pertanyaan. Ini kematian kan musibah bukan Pak? Musibah bukan? Lagi kesusahan bukan? Kesusahan. Itu gimana sih tuh cidodobletan? Udah rumah mepet, jalanan sempit, ada yang meninggal, ketahuan orang susah, ditambahin susah. Tiap malam tahlilan. Tahlilan kan guru punya makanan. Iya. Pulang kan bawa berkat. Iya. Woi. Pulang kan bawa berkat. Iya. Asal tahu lo. Ada enggak? Oh enggak ada. Khusus 7 hari kagak ada. Ini kan kematian orang lagi susah, lagi musibah. Pakai ada yang nanya, Islam model apa tuh? Orang lagi susah ditambah susah. Islam model apa tuh? Orang lagi musibah, bukan ditolongin, malah dibikin repot. Lagi kan repot ini. Ini gelar begini repot. Ini makanan ini, ya Allah piring aja lain-lain tuh ketahuan boleh patungan. Boleh minjam. Kurang satu hitung. Kalau lihat nih berkat jangan sampai piring masuk. Ya Allah. Lagi susah ditambah susah. Lagi musibah ditambah repot. Repot gak ngurusin begini? Repot. Ini dari pagi nih udah kerja nih punya rumah.
beli jeruknya, beli pisangnya. Tuh di depan tuh ya Allah ada durian, anggur, noyak. Repot. Ada yang nanya, agama apaan begitu? Yang namanya agama kan kudu ngeringanin orang. Islam model apa begitu? Orang kematian susah, ditambah susah. Pakai tahlilan, pulang bawa berkat. MC berkatnya 2 lagi MC. Sampai doa kuntet berkatnya 2. Di Cidodo sono di sini mah. Bewak gak? Ya Allah. Boleh nggak orang nanya begitu? Boleh. Salah nggak tuh orang nanya begitu? Nggak salah, karena emang repot. Repot. Tapi kan nggak salah dia ngomong begitu. Ada yang nanya lagi. Urusan hidup makan sendiri-sendiri. Dosakan sendiri-sendiri. Ini saya ingat nih, waktu saya lewat RT 11 dekat lapangan Satria, ini beberapa kali mungkin di tempat-tempat saya pernah cerita, mungkin ada pernah dengar. Saya lewat naik motor, ada yang lagi khataman, tak ceki, kaos digantung di pundak, lagi khataman tuh, ceki, kurang lu jokernya, macam-macam. Saya lewat pelan, namanya kita permisi. Saya lewat pelan. Pakai ngomong sambil megang kartu. Udah Ustaz, nggak usah usil. Kuburan diri kita begitu. Lalu balik. Balik saya ngomong. Emang siapa yang mau satu lubang sama congeran lu? Sudah begitu. Lu main di jalanan. Emang semua serba sendiri-sendiri. Entar juga kita di kuburan sendiri. Makanya ada yang meninggal kita doain. Kenapa? Karena yang ada di alam barzah sendirian. Gelap gulita, sempit, sesak, susah napas. Kita doain tuh yang sempit biar jadi luas. Amin ngapa? Amin. Udah ngos-ngosan, ngopi belan, timbang amin doang susah. Ini ada penggorengan gue tendang-tendang ini. Ya Allah. Jadi kalau ada yang nanya ngapain sih tuh repot-repot, kan amal sendiri-sendiri. Pakai yang doain lagi orang yang udah meninggal, gaya banget kayak doanya diterima aja. Ini pada datang nih, ada yang ngomong begitu tuh. Gaya banget baca Yasin pakai merem lagi. Sambil senderan dekat punah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pakai apa? Perak buat lagunya. Nih yang kita doain siapa? Yang kita doain siapa? Orang lain bukan? Yang kita doain orang lain nih, almarhumah wa usulihima wa furu'ihima. Kan kita yang kita doain orang lain nih. Ada yang nanya, wah lagunya pakai yang doain orang lain, doa buat diri sendiri aja belum tentu diterima. Boleh orang ngomong gitu? Boleh. Bener nggak dia ngomong gitu? Bener. Lah kita doain orang, doa buat diri kita aja belum tentu diterima. Ini pada diem aja buat pulang nih. Bener nggak nih kita doain orang? Ada yang ngomong belagu banget pakai doain orang, doa buat diri sendiri aja belum tentu diterima. Bener nggak begitu? Kita doain buat kita belum tentu Allah terima. Yakin kita buat diri kita Allah terima? Yakin nggak? Yakin nggak Allah terima doain buat diri kita? Nggak yakin. Belum tentu. Sama orang tua melawan, disuruh melawan, dibilangin kalahkan dia, diajarin pinteran dia. Bagaimana mau diterima doanya? Doa buat diri sendiri belum tentu terima, apalagi doain orang. Nah kan berarti yang begini-begini mau bahadir kita nih. Woi, mau bahadir nggak? Tapi adik ngomong begitu boleh nggak? Boleh. Bener nggak omongannya? Benar. Terus ada yang nanya lagi, tuh ajaran siapa sih begitu tuh? Orang meninggal lagi susah pakai tahlil tiap malam lagi, yang punya rumah kagak sempat tidur. Baru buat tidur udah mikirin buat tahlil ntar malam.
Baru buat istirahat, udah mau mikirin lagi buat malam kedua. Belum lagi malam ketiga, nggak habis-habis. Kak Husi ngajarin begitu? Ada yang nanya begitu boleh? Boleh. Apa jawaban kita? Siapa yang ngajarin kita nih begini? Dia diem aja lagi. Ditanya, kan tiap malam tahlilan. Ya Allah, jangan marah, jangan kesel, jangan. Kita rendeng aja, rendeng. Pas di tikungan, kita tekuk injak batang leher. Ya, ngomong mulu. Ini yang ngajarin Nabi. Kita ngikutin orang tua kita. Orang tua kita, guru-guru tua kita. Itu kalau ada yang meninggal begini nih kerjaannya. Jadi kalau ditanya, ngikutin siapa? Orang tua kita. Orang tua kita siapa yang ngajarin? Guru-gurunya. Sumbernya dari mana? Dari kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi begini nih kalau dia meninggal. Ala Ustaz, masa iya Nabi pernah tahlilan? Masa iya Nabi pernah sedekah ngasih besek? Emang zaman dulu ada besek? Pakai nanya zaman dulu lagi. Ya Allah. Jadi ketika zaman Rasulullah ada yang meninggal, Rasul nyuruh sedekah. Ayo sedekah, yang nggak punya duit, ya sedekah. Pakai baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, sedekah. Pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau nggak bisa baca tasbih, sedekah. Pakai doa. Doain aja, doain. Jadi satu ketika Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi, kata Nabi, ini saya potong-potong aja nih, udah angin udah kencang banget ini. Woi berkat siapin lah, angin udah kencang banget ini. Gak jadi. Kata Nabi, ya Aliyu tasaddaq ala mautaka. Ali, sedekahlah kamu untuk orang-orangmu yang sudah meninggal dunia. Siapa yang nyuruh? Nabi. Siapa yang nyuruh? Nabi. Lalu dalam hadis lain ada seorang laki-laki nanya sama Nabi, ya Rasulullah, wa illam yakun lahu walidani fama yaf'al. Wahai Rasul, orang tua kita udah meninggal, nyak kita udah meninggal, emak kita udah meninggal, saudara kita ada yang meninggal. Bagaimana cara berbuat baik buat orang yang sudah meninggal? Jawaban Nabi, ya tasaddaqu anhuma bi it'amit ta'am. Sedekah pakai makanan, pahalanya kasih buat ahli kubur. Siapa yang nyuruh? Nabi. Ini sedekah kita pakai makanan. Tuan rumah ada makanan itu, pisangnya macam-macam. Pahalanya buat ahli kubur. Lalu nanya lagi nih sahabat, ya Rasul, kalau kakak punya buat beli makanan, pakai apaan? Al-qiraatil Quran, bacain Quran. Pahalanya kirimin buat ahli kubur. Udah kita baca belum tadi Quran? Udah, Yasin, Qulhu, Falaq, An-Nas, ayat kursi, udah kita baca di Quran. Ada yang ngomong lagi, ya Rasul, duit saya kagak punya, baca Quran saya kagak bisa. Terus bagaimana caranya? Kata Nabi, awit doa, doain aja dah. Duit kagak punya, baca Quran kagak bisa. Bagaimana cara sedekahnya? Doain. Kita doain baru satu, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Artinya Allah ampuni ahli kubur, maafin ahli kubur, sayangi ahli kubur. Kan artinya begitu. Makanya kalau umpamanya ada yang ngomong orang mati ditahlilin doanya kagak nyampe, PA. Ntar kalau dia bilang tuh doanya kagak sampai, giliran dia mati jangan disembayangin, ceburin di kali baru sama bojong. Karena dalam sholat jenazah ada doa. Sholat jenazah berapa rakaat? Ya penggorengan gue injek-injek nih. Woi, sholat jenazah berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat jenazah 4 takbir. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga mohon ampunan. Ya Allah ampuni nih jenazah yang ada di depan. Ini kita sholatin untuk jenazah. Kalau berarti kita takbir yang ketiga pakai ampunan, itu doa bukan? Doa.
Jadi kalau ini kagak nyampe, ngapain juga disembayangin? Nggak pakai tahlil aja tuh jenazah udah didoain. Bukan hanya Nabi, bahkan Allah dalam Al-Quran jelas menyatakan Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Quran tuh yang ngomong. Ya Allah, ampuni orang-orang kami yang telah mendahului kami yang beriman. Jadi yang begini jelas nih, kita ngaji aja dah. Ada dasarnya nggak nih? Ada dasarnya nggak nih? Ada sumbernya, ada sanadnya, ada. Dari siapa? Dari Nabi. Orang yang rajin tahlil, insya Allah ntar bakal ditahlilin ketika meninggal dunia. Mau mati ditahlilin? Mau? Mau? Ini mumpung masih banyak orang nih. Kalau enak ada modal berkat lagi, numpang. Mau? Ya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terakhir. Wah, berkat lah. Siap. Ya mungkin ceramah kalau belum ngopi mah. Terakhir di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali, di sana dijelaskan ada 3 cara orang mati. Yang pertama husnul khatimah ammah. Dia mati dalam keadaan baik tapi caranya umum. Maksudnya caranya umum gimana? Ada yang matinya sakit, ada yang matinya karena kecelakaan, ada yang matinya ketabrak tukang ketoprak, ada yang matinya kegencet, lagi kejepit sama bininya mati. Ada. Ini jorok aja pikirannya nih. Ya Allah. Jadi husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Yang pertama ammah. Kejadiannya biasa. Selama Tuhannya masih Allah, nabinya masih Muhammad, sekalipun sholatnya belentang-belentung, ngajinya belentang-belentung, insya Allah surga. Beneran gitu udah amin loh. Kayaknya gua banget tuh sembahyang belentang-belentung, ngaji belentang-belentung, kencang banget lagi aminnya. Tapi aminnya kencang kasih berkat 2 tuh. Ya Allah. Ulang. Sekalipun sholatnya belentang-belentung, ngajinya belentang-belentung, sama orang tua ngelawan, kalau Tuhannya masih Allah, nabinya masih Muhammad, dia mati masuk surga. Cuman digecek dulu. Ya kita semua kan bakal bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Ada yang digecek langsung masukin surga, ada yang habis digecek disiram, diilas-ilas, ada. Nah tergantung amal perbuatan kita. Yang kedua, mati husnul khatimah khassah. Dia mati husnul khatimah, keadaannya khusus. Lagi ngaji mati tuh khusus tuh husnul khatimah. Lagi sholat mati, lagi tahlilan. Ini meninggalnya khusus, lagi dalam keadaan ibadah, mati surga. Agak ringan tuh adabnya. Kalau dia baca Quran, ada kan orang baca Quran, dilekar di atas bantal baca Quran, tahu-tahu Qurannya jatuh, dia meninggal. Tuh husnul khatimah khassah. Wah, sholat Jumat heboh. Orang udah beri salam dia masih sujud. Wah, pada ngeluarin handphone. Ya Allah, husnul khatimah meninggal dalam keadaan sujud sholat Jumat. Pas dicolek ngiler. Suwek banget lo. Viral lagi viral. Ya Allah. Ketiduran lagi sujud ketiduran. Iya, dia kata mati husnul khatimah. Pas dicolek bangun. Ya Allah. Jadi husnul khatimah khassah, meninggal dalam keadaan khusus yang baik, yang ibadah. Ketiga, meninggal husnul khatimah khassatul khassah. Dia mati, kapan matinya dia tahu.
Ini para wali nih, para wali, para nabi, salafus saleh, para ulama itu mau meninggalnya tahu. Kita nggak bakal dikasih. Kenapa kita nggak bakal dikasih? Kalau dikasih tahu rame. Kalau dikasih tahu rame. Bang, lu matinya kapan? Gue mau besok nggak bisa asar. Lu enak bisa asar. Gue ntar harus makan berkat. Rame. Makanya nggak dikasih tahu kita. Sekarang saya tanya, mau nggak dikasih tahu matinya kapan? Mau nggak? Ribet kalau dikasih tahu matinya kapan, ribet. Repot, nggak sempet kita makan. Yang ada ibadah terus. Makanya orang mau meninggal itu polanya beda. Yang biasanya nggak nafsu makan, makan mulu. Aduh, bekasin tuh. Dikit lagi mau meninggal. Saya mau ngeliatin piring yang habis aja nih. Ini piring rapi-rapi amat ini. Hati-hati tuh. Ya Allah. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya kita di sini dalam rangka mengiringi doa almarhum dan almarhumah keluarga besar Shahibul Musibah. Pada hakikatnya doa itu kembali buat kita. Malam ini kita doain Shahibul Musibah dan keluarga besarnya. Pada hakikatnya doa itu kembali buat kita, buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Oleh karena sebagai Shahibul Musibah, sebagai tuan rumah, walaupun capek, walaupun repot, tapi tahu diri. Apa maksudnya? Ucapan terima kasih dari hari pertama sampai malam ini atas segala keringanan para bapak sekalian, mengayunkan tangannya, melangkahkan kakinya ke tempat ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf. Kami hanya pandai mengundang, namun kurang pandai untuk melayani. Untuk itu, apabila ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini biasanya kalau udah ngomong begini, udah mau habis nggak nih? Saya tanya, kalau udah ngomong begini biasanya udah mau selesai ya? Ini masih lama nih. Ya. Lama. Ya, kalau belum ngopi kan begini ngomongnya. Ini masih lama nih. Terus. Jadi yang pasti dalam hidup ini adalah mati. Gambarannya adalah sholat. Kenapa sholat? Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. The first thing will be count one day of judgment will be prayer. Wah, ewang. Bukan main. Pertama nanti dihisab pada hari kiamat urusan sholat. Oleh karena itu antara lahir dan mati batasannya azan. Baik lahir diadain. Disuruh sholat enggak? Enggak. Ketika ada yang mati disolatin. Pakai azan enggak? Hah? Mau nyolat jenazah pakai azan enggak? Kagak. Wah, ada kurma kami depan. Komat bang. Pakai ruku lagi. Alasannya apa? Corona biar pahalanya banyak. Orang mati sholat jenazah pakai ruku. Alasannya biar pahalanya banyak. Cuma di zaman corona doang sholat jenazah pakai ruku. Ya pernah nggak lihat yang begitu? Pernah nggak ngeliat di handphone? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begini lagi, Allahu Akbar. Yang aku nengok, perasaan gua kagak pakai rokok. Udah ikutin aja biar pahalanya banyak. Itu bagus jenazah kagak bangun lagi. Kalau jenazah bangun dicekek. Kalau lu kagak ngaji pakai nyembayangin gua. Ya Allah. Batasannya urusan baik lahir diadzan, baik ketika lahir diadzanin, tapi tidak diperintah untuk sholat. Kita ketika meninggal dunia disolatin kagak pakai adzan. Pertama, yang kedua, sholat cerminan diri kita. Mau bener rezeki kita, benerin sholatnya. Mau bener urusan rumah tangga, benerin sholatnya.
Mau benar urusan kerjaan, benerin sholatnya. Mau benar urusan penghidupan, benerin sholatnya. Mau benar banyak urusan biar ada jalan keluar, benerin sholatnya. Mau benar masalah hidupnya, benerin sholatnya. Benerin bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.